Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan melalui kesempatan ini satu kabar penting, kabar gembira tentunya untuk diketahui oleh seluruh para peserta seleksi P3K. Berikut informasinya. Nah, kabarnya disampaikan teman-teman, kabar gembira. Optimalisasi P3K 2024 bukan hanya untuk honorer database BKN. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akan ada kebijakan optimalisasi yang akan dilakukan oleh BKN. Dalam hal ini pemerintah, dalam rangka mengisi kekosongan formasi lalu kemudian para peserta seleksi P3K akan dialihkan, diangkat menjadi P3K penuh waktu melalui kebijakan optimalisasi ini. Namun informasi terbaru kali ini disampaikan bahwa bukan hanya untuk honorer database BKN yang akan diberlakukan kebijakan optimalisasi formasi. Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk selengkapnya mengenai kabar ini, mari kita ikuti informasinya di muat media nasional jpnn.com. Dan informasinya merupakan informasi terbaru teman-teman dan perlu diketahui. Berikut mari kita ikutin bersama. jpnn.com Jakarta. Berikut ini penjelasan terbaru dari petinggi Badan Kepegawaian Negara BKN berkaitan dengan kebijakan optimalisasi keterisian formasi seleksi P3K 2024. Nah, seperti apa penjelasannya teman-teman dari BKN terkait dengan kebijakan optimalisasi ini? Mari kita terus ikutin informasinya. Kebijakan optimalisasi ini harus diketahui oleh seluruh honorer peserta seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Jadi teman-teman penting untuk memahami kebijakan optimalisasi ini. Pasalnya, kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024 ini tidak hanya diberlakukan bagi honorer database BKN, namun bagi seluruh honorer yang ikut seleksi P3K 2024, baik tahap pertama dan tahap kedua. Nah, itu yang pertama penjelasannya, bahwa kebijakan optimalisasi yang akan dilakukan oleh BKN nantinya bukan hanya bagi tenaga honorer yang sudah terdata dalam database BKN, namun disampaikan bahwa seluruh para seleksi P3K 2024, baik yang seleksi tahap 1 dan peserta seleksi tahap kedua. Penerapan kebijakan optimalisasi keterisian formasi tersebut dilakukan setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Nah, hal ini juga telah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa optimalisasi formasi ini akan dilakukan nantinya setelah ada pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Lantaran bakal ada kebijakan optimalisasi, Kepala BKN Sudan Arif Fakrullah menyerukan agar instansi tidak terburu-buru merumahkan atau melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap honorer yang gagal seleksi P3K tahap 1. Nah, semoga hal ini belum terjadi teman-teman bagi para seleksi P3K tahap 1 yang telah dinyatakan tidak lulus lalu kemudian dirumahkan atau di PHK atau diputus kontrak kerjanya, karena mengingat masih ada peluang bagi mereka yaitu melalui kebijakan optimalisasi formasi. Ada pernyataan terbaru dari Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Suharmen. Pernyataan Deputi BKN Suharmen ini sudah pasti membuat seluruh peserta seleksi P3K 2024 bisa bernapas lega. Nah, apa kira-kira pernyataan Deputi BKN ini teman-teman? Berikut melalui informasi ini disampaikan. Suharmen BKN menegaskan seluruh honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 tetapi tidak lulus masih punya kesempatan kedua. Inilah pernyataan penegasan dari Deputi BKN teman-teman, yang menyampaikan bahwa seluruh para peserta seleksi P3K tahun 2024, baik itu tahap pertama dan terakhir dengan tahap kedua ini yang tidak lulus, masih ada kesempatan kedua. Seperti apa kesempatan kedua yang disampaikan? Mari kita terus ikutin kabarnya. Kesempatan kedua berpeluang didapatkan peserta yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi melalui mekanisme optimalisasi.
Nah, dengan penjelasan seperti ini, maka bagi teman-teman para peserta seleksi P3K tahap 1 tahap 2 punya kesempatan yang ada peluang untuk menjadi P3K. Optimalisasi diberlakukan setelah pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2, kata Deputi Suharmen kepada jpnn.com pada 17 Mei. Diketahui, sejumlah honorer non-database BKN merasa risau dengan nasib mereka jika tidak lulus seleksi P3K tahap 2. Nah, ini kemudian terjadi karena tahun ini juga adalah merupakan batas pengangkatan para honorer menjadi P3K. Kerisauan itu tertangkap dari kalimat-kalimat mereka dalam sebuah grup WA peserta seleksi P3K tahap 2. Optimalisasi bukan hanya untuk honorer database BKN. Nah, apakah optimalisasi itu hanya untuk honorer yang masuk database BKN? Dengan tegas, Suharmen BKN menjawab tidak. Kebijakan optimalisasi memberikan kesempatan kepada semua honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024. Jadi penentunya teman-teman untuk masuk dalam kebijakan optimalisasi formasi ini, teman-teman harus sudah menjadi peserta seleksi P3K tahun 2024. Baik itu seleksi di tahap pertama maupun seleksi tahap terakhir, yaitu tahap kedua ini. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi, tegasnya. Jadi demikian hal ini untuk teman-teman pahami, untuk teman-teman ketahui, bahwa kalau teman-teman pun sudah masuk dalam database BKN, namun belum mengikuti seleksi P3K 2024 ini, maka tetap saja teman-teman tidak bisa masuk kebijakan optimalisasi yang akan dilakukan ke depan ini. Sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB 347 tahun 2024, berikut keputusan Menteri Pan-RB 348 tahun 2024 dan keputusan Menpan RB 349 tahun 2024. Optimalisasi dilakukan bagi seluruh peserta seleksi P3K 2024, baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Penentuan kelulusannya dengan perankingan sesuai urutan status prioritas dari masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang dioptimalisasi. Skala prioritas tetap diberlakukan saat penentuan kelulusan jalur optimalisasi. Jadi melalui kebijakan optimalisasi ini teman-teman, prioritas yang diangkat menjadi P3K itu disampaikan tetap berlaku skala prioritas bagi masing-masing instansi. Jadi honorer yang masuk skala prioritas jangan khawatir tersingkir, ucapnya. Sebelumnya Kepala BKN Prof. Sudan Arif menegaskan selama proses seleksi P3K 2024 belum selesai, tidak boleh ada pejabat pembina kepegawaian PPK yang merumahkan honorer. Nah, hal ini disampaikan oleh Kepala BKN, teman-teman, melalui informasi ini disampaikan dia mengharapkan agar para pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi tidak merumahkan, tidak memberhentikan para tenaga-tenaga honorer ini karena masih berlangsungnya atau tengah berlangsungnya proses pelaksanaan seleksi P3K. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap 2. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas, kata Prof. Sudan. Bagi yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi dialihkan ke P3K paruh waktu yang proses pengusulannya tahun ini juga. Oleh karena itu, Pemda dilarang keras memberhentikan honorer. Jadi untuk teman-teman sekalian sudah jelas, nantinya bagi teman-teman yang juga mungkin tidak dapat masuk dalam kebijakan optimalisasi formasi, maka sudah pastinya teman-teman akan tetap menjadi P3K walaupun itu berstatus P3K paruh waktu, dan melalui informasi ini juga dijelaskan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu akan dilakukan juga pada tahun ini. Pemda tidak boleh memberhentikan honorer selama proses seleksi P3K 2024 masih berlangsung, sekalipun sudah dinyatakan TMS, pesannya. Nah, semoga hal ini juga menjadi
perhatian pemerintah daerah ya teman-teman, supaya tidak buru-buru memberhentikan para tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN, apalagi telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 dan tahap kedua. Prof. Sudan menghimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. Nah, teman-teman, itulah informasi kabar gembira mengenai akan adanya kebijakan optimalisasi formasi bagi teman-teman para peserta seleksi P3K tahap 1 dan tahap kedua. Demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.